Dan waktu itu sekitar 2 tahun lalu lah guys, kita tuh pernah kesini dan bahkan kita pernah menemukan si penyu itu lagi bertelur ya guys. Cuma itu harus malam-malam banget sih, gila ya, jam 1, jam 2 malam. Terus itu juga gak pasti ya soalnya waktu itu ya. Kadang-kadang tuh dia tuh kayak ngegali ini di satu lubang. Tapi tuh itu tuh ngeprank doang guys. Akhirnya dia tuh nggak nelor di sana, tapi di lubang yang lain. Ini albino bukan sih pak? Gila guys, ini tuh kayaknya sangat langka sekali ya guys. Ya penyu aja udah dilindungi langka, apalagi albino kayak gini guys. Wow, tuh kayaknya dia udah tahu deh mas kalau kita mau ngasih makan mas. Rasa kumkum ya guys. Ya ampun, wah ini langka. Warna umbo bener, rasa kumkum guys ya. Makannya sayur gitu loh ya guys. Ada nggak ya tukik-tukik yang udah netes gitu loh? Penasaran aja sih sejujurnya sih. Tukik-tukik yang udah netes. Bahkan di situ tuh ada kayak tulisan-tulisannya juga gitu loh ya guys. Kayak ada tuh kapan, ada berapa butir tuh ya. Nah ini tuh emang sepanjang sini, ini area peneluran penyu guys. Jadi penyu-penyu itu tuh nanti dia akan naik ke atas, di sekitaran sini aja gitu loh dia nelornya ya guys. Nah ini dulu di sini ya Pak? Serius dulu di sini ya? Oh iya itu ya? Ini. Wah iya guys. Tuh. Lama lagi nunggu. Lama banget. Jadi tempat sampah guys. Astagfirullahalazim. Orang-orang nggak tahu kayaknya kalau ini tuh bukan tempat sampah, ini tempat telur penyu. Oke guys, di video kali ini kita lagi di konservasi penyu ya guys ya, di Pangumbahan, di ujung genteng ya, tempatnya Adit. Cuman kebetulan hari ini Adit ada pekerjaan ya guys, jadi nggak ikut sama kita. Dan waktu itu sekitar 2 tahun lalu lah ya guys, kita tuh pernah kesini dan bahkan kita pernah menemukan si penyu itu lagi bertelur ya guys. Cuman itu harus malam-malam banget sih, gila ya, jam 1, jam 2 malam. Terus itu juga gak pasti ya soalnya waktu itu ya. Kadang-kadang tuh dia tuh kayak ngegali ini di satu lubang. Tapi tuh itu tuh ngeprank doang guys. Akhirnya dia tuh nggak nelor di sana, tapi di lubang yang lain. Nah kemarin juga kita kena prank sebenarnya ya. Emang unik sih penyu ini ya guys. Ini salah satu tempat konservasi yang penyunya waktu itu sih gede-gede ya. Aku juga nggak tahu sih kalau sekarang gimana guys ya. Ini masih tetap ada pembangunan. Waktu itu tuh penyunya di situ ya Sal ya. Di situ kan penyunya kan di sini. Waktu itu ada penyu di sini. Harusnya sih di beberapa tempat juga ada penyu deh guys ya. Nah ini nih kita izin ke kakaknya ya. Izin video ya pak. Lihat penyu pak. Wow. Tiketnya? Tadi dikasih nggak sih tiketnya? Nggak dikasih, cuman ini aja sih, masuk aja sih tadi sih. Oke ya, nih ada penyu. Oh ada beberapa yang. Oh ini bisa kasih makan juga pak, ini pak. Dia mau makan sayur-sayuran seperti ini, berarti dia suka ya? Oke guys, ini kita beli pakannya kali ya guys. Ini ada 5.000, kita beli 5.000 aja dulu pak. Maaf ya pak ya. Kita izin ya pak, ambil ya pak. Kita mau coba buat kasih makan. Ini tuh keren pisan tahu guys. Ini albino bukan sih pak? Gila guys, ini tuh kayaknya sangat langka sekali ya guys. Ya penyu aja udah dilindungi langka, apalagi albino kayak gini guys. Wow, tuh kayaknya dia udah tahu deh mas kalau kita mau ngasih makan mas. Rasa kumkum ya guys. Ya ampun, wah ini langka. Warna umbo bener, rasa kumkum guys ya. Makannya sayur gitu loh ya guys. Gila, seru banget guys. Wow. Giginya kayak lumayan ya kalau misalnya kena ya guys. Dan ini tuh memang didesain sedemikian rupa, tetap walaupun di bawahnya ini keramik, tapi tetap ada nuansa pasir-pasir ya guys ya, supaya dia tuh bisa ngerasa di alamnya juga gitu loh ya guys. Makan? Cuman kayaknya sih kalau yang albino begini mah ya kayaknya nggak bisa di alam tuh udah kayaknya agak susah sih guys di alamnya kalau yang kayak gini ya. Dan sepertinya sih yang albino kayak gini sih udah dari kecil kali ya, apa udah gede ya? Ini tuh dapatnya udah gede apa masih kecil ah? Itu hasil berdasarkan kita. Terus tiba-tiba albino terus dirawat sampai besar gitu ya? Oh di sini semua tuh dari kecil berarti ya? Wow udah berapa tahun ini ya? Ada tulisannya nggak sih? Oh ini guys, 2015 guys. Penyu hijau ternyata dia ya, 2015. Berarti udah 11 tahun ini. Wow. Jadi ketika netes, kan di sini kan emang ada tuh tempat netes di sebelah sana tuh, aku juga pernah lihat kan netes, tiba-tiba dia tuh keluar yang albino seperti ini, langsung dipelihara dan dibesarkan. Keren sih guys. Ya ampun, lucu banget ya. Keren sih, ini keren banget sih guys. Ini kalau misalnya kata aku juga apalagi dari kecil ya, kalau dari kecil survive ke alam aja, misalnya ini udah netes nih, terusnya kan memang secara alamiah kan langsung ditaruh aja gitu kan guys. Itu tuh biasanya tuh kayak ikan-ikan, mangsa predator-predator tuh udah nunggu di air. Jadi ketika si penyunya masuk langsung dihap biasanya ya guys. Jadi hanya sebagian kecil aja penyu yang bisa selamat. Kayak gitu. Ini juga ada penyu-penyu lainnya nih. Ini untuk jenisnya penyu apa nih kalau ini nih guys? Aku penyu masih susah sih guys. Penyu sisik kah ini ya? Penyu apa ini? Bentar ya, aku coba buat lihat dulu ya guys ya. Bener gak ini penyu apa nih? Penyu hijau ya? Penyu hijau ya guys. Ini penyu hijau juga pak di sini. Ya, kalau jenisnya itu sama semua. Oh ini sama semua ya penyu hijau ya? Tapi corak dan warnanya ini berbeda-beda. Oh gitu, corak dan warnanya beda-beda. Wow, ini guys, ini masih agak kecil nih. Dia udah mau makan juga nih, kita kasih kali guys ya. Makan. Tentu dia tuh makannya tuh, yang aku tahu kan dia kan makannya tuh ubur-ubur ya guys ya.
Tapi ternyata dia bisa dibilang omnivora kali guys ya. Segala dimakan kayaknya guys. Mau ubur-ubur, mau udang-udangan juga mungkin dimakan ya sama dia. Tapi yang paling keren yang tadi sih. Keren banget sih guys. Ini dibesarkan, ini juga sama nih. Ini ukurannya mirip-mirip sih kayaknya guys ya. Tuh. Halo. Kan? Lucu banget. Tapi teman-teman jangan memelihara penyu ya guys. Penyu itu dilindungin, jadi nggak boleh dipelihara. Karena masih ada juga aku lihat ya beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tuh memelihara penyu guys. Itu tuh nggak boleh. Dan sebenarnya tuh banyak orang juga masih kayak suka mengonsumsi telur penyu, itu juga sebenarnya nggak boleh. Walaupun memang penyu ini tuh kalau misalnya kita tetesin juga kita ke alam juga kan itu nggak semua 100% survive ya guys ya. Tapi bukan berarti kita yang membuat itu tuh kayak menjadi salah satu predator itu jangan kita, karena secara alamiah bukan kita gitu guys ya predatornya ya. Jadi kita mah memperlakukan dia kayak istilahnya ya sebaik-baiknya aja gitu guys. Nah, tempat konservasi seperti ini juga perlu banget karena kayaknya kalau misalnya nggak ada tempat konservasi kayak gini sih guys ya, lebih parah sih. Kayaknya kondisi penyu lebih parah lagi dan bisa jadi dia punah dengan cepat guys kayak gitu ya. Ini agak gede nih. Ini namanya siapa nih guys? Ini 2014 nih, lebih awal berarti netesnya dibandingkan yang tadi. Saya ada namanya nggak sih? Oh Nana namanya. Ada namanya itu Nana. Yang tadi juga ada namanya harusnya ya. Ini siapa nih? Ini namanya Nobi guys. 2020 nih. Unpad guys. Alma materku tercinta Unpad guys. Gila ya. Bangga aku nih. Tiba-tiba ada kampusku guys ya, Unpad ya. Ampun, pada nafsu banget guys makannya asli ya. Cuman kayaknya sih kalau misalnya dia nggak dirawat dari kecil ya, kayaknya nggak segampang ini sih untuk dia langsung makan guys. Yang gede nih kayaknya nih. Kalau ini Timo namanya 2015. Oh rata-rata 2015 sih guys. 2015. Ini Timo berarti sama bareng sama si albino tadi nih. Ciko, namanya Ciko. Siapa namanya? Ciko yang tadi albino. Oh Ciko yang albino. Ini Timo namanya nih. Timo. Tempurungnya aneh ya guys ya, menyong guys ya. Tempurung menyong. Penyu ini memang punya umur yang relatif panjang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak lihat penyu yang udah gede-gede banget, itu tuh pasti umurnya udah puluhan tahun. Makanya yang bikin dia dilindungin itu, dan yang bikin dia susah itu guys ya. Dia kan soliter ya, di alam itu kan dia sendiri-sendiri tuh guys ya. Jadi dia tuh belum tentu ketemu sama pasangannya gitu. Dan andai kata dia ketemu sama pasangannya, dia bertelur nih. Dan bertelur itu biasanya dia tuh di tempat dia netes. Ada yang bilang kayak gitu, biasanya dia netes di sini nih. Kalau dia udah tua, bertelur itu tuh dia bakal di situ juga. Terus juga ya guys ya, ketika dia nelor, itu tuh telurnya kadang-kadang udah ada predator yang ngambil, entah biawak lah gitu kan, atau mungkin kalau sekarang kan mungkin ya manusia lah ada yang ngambil kalau nggak ada konservasi ya guys ya. Yang bikin sih populasinya semakin menurun. Belum lagi kalau misalnya netes, kayaknya tuh ya aku pernah baca ya guys ya, sebagian besar dari penyu yang netes tukiknya itu tuh tidak survive guys. Yang sampai gede kayak gini tuh hanya sedikit. Tapi kendalanya kalau kita gedein dulu kayak gini, terus ya baru ditaruh di alam ya guys, itu dia nggak akan survive juga mungkin di alam karena emang dia tuh biasa sama manusia, jadi serba salah gitu guys ya. Si penyu itu yang bikin memang si penyu jadi lebih dilindungin. Ini berapa nih? 2014 tuh. 2014. Jadi walaupun ada beberapa yang secara netesnya itu tuh deket-deket, secara ukuran tubuh nggak semua sama. Ada yang lebih bongsor, ada yang lebih kecil gitu lah ya guys. Tergantung sih ya. Wah ini masih kecil ini guys. Wiwi nih. Ini kapan netesnya nih Wiwi ini? Wah 2025 guys. Itu mau baru. Ya Allah bocil. Ih gemesnya. Masih bocil guys. Ini paling muda nih. 2025 ya? Netesnya ini 2015. Yang ini paling kecil bener 2025 nih. Si Wiwi ini 1 Februari guys 2025. Berarti umurnya setahun lebih. Setahun lebih aja masih kecil gini guys. Skewed-nya tuh lihat. Kan kura-kura atau penyu gini kan skewed-nya 13 ya guys. Dia skewed-nya agak-agak beda tuh. Mau kan dia makan ini? Lucu banget ya mas ya. Ini umurnya setahun mas, baru segede ini mas. Ya Allah lucu banget. Bakal bagus ini, soalnya lihat. Coraknya dia malah unik tuh. Soalnya coraknya dia nggak kayak kura-kura pada umumnya. Dia kan bisa 13. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 skewed. Tapi tidak simetris. Gemes ya. Ini full akuatik aja gitu ya guys ya. Keren sih. Ada lagi nggak sih di sini? Oh, iya. Ada lagi nggak di sini pak? Oh gitu. Ada lagi nggak di sini tempat penyu ya? Dari sini paling ke pantai langsung. Langsung ke pantai ya? Kalau penyunya berarti di sini aja ya berarti ya? Oh ada pelepasan di setengah 6 sore ya? Makasih ya pak. Tapi the best sih tetap ini sih dia. Si Timo. Timo lagi siapa namanya? Ciko. Wah ini rare banget sih guys, asli deh. Ini kayaknya dari bertahun-tahun juga yang seperti ini mungkin sesedikit itu ya. Dan kayaknya dia paling sejahtera deh. Soalnya orang-orang pasti lebih memilih untuk memberi makan dia guys ya. Lucu banget. Iya. Ya ini kita habisin ya. Mau coba mas, saya makan mas. Satu lagi tuh mas. Timo, Ciko. Ciki ya. Ciko ada yang benar Ciko. Cika yang sebelah sana gitu. Oh ada Cika juga di sebelah sana. Deker ada nggak Deker namanya Deker? Belum. Belum. Kayak dia ada makan ya guys. Aku sama kalian jalan-jalan ya.
Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oh, ini ada tempat penetasan telurnya juga di sini tuh ya guys. Aku juga soalnya pernah memanen telur waktu itu. Dan setelah memanen telur tuh kita kayak langsung taruh di tempat-tempat kayak gini gitu loh guys. Waktu itu juga kita pernah pelepasan ya Sal ya, kalau nggak salah ya. Nah cuman pas pelepasan itu kan ada beberapa orang itu mungkin yang nggak tahu. Jadi dia tuh dibantu ngelepasinnya tuh bener-bener kayak pakai tangan kayak gitu. Kalau nggak salah tuh jangan sampai nyentuh tangan ya kalau nggak salah ya. Bahkan sedetail itu loh ya guys. Sebenarnya ada etika-etikanya. Flashback. Penetas nih. Oke, ya udah. Kita akan lepaskan guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lepaskan ya. Oke. Tolong gua cek. Ini kebalik ya. Maaf ya. Terima kasih ya. Oh my god guys. Asli guys. Ini bener-bener lucu banget. Dia benar-benar kayak mengarah langsung ke lautan cuy. Dan kita benar-benar gak boleh memegang lagi kalau udah kayak gini. Ini istilahnya tuh sudah dalam perlindungan guys. Ini ada bengong di sini. Tunggu. Dadah. Ya ampun lucu banget ya. Good time banget nih kita nih guys. Ada yang udah sampai depan sana. Dia benar-benar mengetahui di mana laut guys. Dan dengan instingnya yang luar biasa, ada beberapa yang udah mau sampai. Tuh guys. Ya ampun baby kecil, dadah. Ya wah guys dia. Dadah. Wah guys ya ada yang udah. Bener-bener sih, dia bener-bener baru banget menetas dan dia sudah harus survive di tempat yang seperti ini. Ini ada pantai ini tuh emang pantai tempat dia sangat sering bertelur. Nah ini ada beberapa tempat untuk menyimpan telur dia guys. Tapi kayaknya nggak ada deh di sini deh. Biasanya sih suka ada kayak, oh tuh di ujung sana tuh. Nah itu tuh guys. Jadi nanti tuh diambil si telurnya supaya tidak ada predator. Terus nanti dikubur lagi di sini. Ntar ketika si tukik-tukiknya netes, nah itu bakal terlihat gitu ya guys ya si tukik-tukiknya. Nah ini ada yang udah lebih proper lagi sampai digituin ya. Ada nggak ya tukik-tukik yang udah netes gitu loh? Penasaran aja sih sejujurnya sih. Tukik-tukik yang udah netes. Bahkan di situ tuh ada kayak tulisan-tulisannya juga gitu loh ya guys. Kayak ada tuh kapan, ada berapa butir tuh ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga tuh, dan rata-rata tuh ya di atas 50 butir sih. Ada 50, ada 7, ada 99 butir tuh ya, 80, 74. Kayaknya iya deh, harusnya ada kacanya deh. Kenapa ya tiba-tiba nggak ada? Pecah aja kali ya. Karena karena waktu kali guys. Ini ada beberapa perawatan juga sih. Aku mau coba buat tanya orang sini ya, barangkali ada tukik yang udah netes guys. Aku pengen lihat aja sih ya tukik-tukik kecil-kecil ya. Tadi kan umurnya setahun nih. Yang kecil-kecilnya ada atau nggak di sini? Bentar ya guys, aku cari informasi dulu ya. A few moments later. Aku belum dapat informasi, tapi kita coba buat masuk aja dulu ke daerah sana ya guys ya. Barangkali di daerah sana ada hal yang menarik. Wah nostalgia banget sih guys. Mungkin nanti dikasih lihat kali ya, soalnya footage-footage yang dulu kita lakuin di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada pos pantau di sana. Itu memang buat mantau penyunya guys. Dan memang ada beberapa orang ya, kayak istilahnya tuh observernya ya, untuk yang memperhatikan si penyunya. Dia tuh bakal dengan antusias untuk melihat dari sana. Cuman nggak boleh ada pencahayaan yang terlalu ekstrim. Itu baru ngecahayain tuh ketika si penyunya itu udah start buat nelor. Kalau itu kan dia udah kagok ya. Jadi ya udah gitu lah ya guys. Nah ini ada area pantai peneluran penyu. Emang bener ini nelor di sini nih penyu-penyu nih. Seru banget. Bagus tuh. Ini dulu lah. Oh si A satu villa ya? Iya. Oh iya. Pulang sini dulu. Waduh, mantap. Ini apa nih? Kok ada kandang begini sih? Waktu itu kayaknya nggak ada ya? Iya nggak dulu. Kan kita di sini ya. Iya. Ini apa nih? Ini tempat apa ya? Malah jadi kepo aku kalau ada kayak gitu. Cuma petugasnya nggak ada di sini guys kebetulan ya. Karena memang belum operasional yang benar-benar operasionalnya. Biasanya malam sih. Wah ini juga lihat ombaknya guys. Emang kita nggak bisa renang nih, dia mah parah guys. Ombaknya emang bener-bener kayak gede karena ada pemecah ombak kayaknya ya di sini mah ya. Langsung ini. Langsung ini. Nah ini tuh emang sepanjang sini, ini area peneluran penyu guys. Jadi penyu-penyu itu tuh nanti dia akan naik ke atas di sekitaran sini aja gitu loh dia nelornya ya guys. Tuh ada jejak kaki ini ya, jejak kaki anjing kayaknya kalau ini bukan penyu. Kalau penyu nggak gitu. Biasanya ada jejak serius. Biasanya ada jejaknya. Biasanya ada kayak
Bekas badan. Bekas badannya biasanya suka ada guys. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah dia tuh nelornya tuh di daerah-daerah kayak di sini-sini gitu. Jadi agak jauh. Bukan yang kayak deket pantai banget enggak. Yang dekok ini nih. Iya, suka ada daerah-daerah situ. Ntar coba kita lihat ya. Wih, kaget bro, kirain apa? Sumpah, kira makhluk apa? Nih, mungkin ya bisa jadi ada dekokan kayak gini ya. Curiga mah itu tuh. Dan lor tuh kayak gini-gini tahu guys. Oh iya kayak gini-gini lah. Nah ini dulu di sini ya Kak. Serius dulu di sini ya? Oh iya itu ya. Ini. Wah iya guys. Tuh. Lama lagi nunggu. Lama banget. Jadi tempat sampah guys. Astagfirullahalazim. Orang-orang nggak tahu kayaknya kalau ini tuh bukan tempat sampah. Ini tempat telur penyu. Mana? Ini jadi tempat sampah. Dulu daerah-daerah sini kan Sa? Iya, mepet-mepet sini nih. Dulu tuh kita tuh tiduran di situ ya nungguin ya. Nah nungguin di situ udah di pos. Iya di pos itu tuh ada beberapa pos deh kalau nggak salah tuh ya. Ya. Ini juga sama kali Kak. Oh iya di sono ya jauh ya. Itu ada pos. Ada pos lagi jauh. Oh di sana. Sama Kak. Mana? Sama. Iya yang kayak gitu. Logok-logok gitu pasti. Iya, logo gitu emang dia nelor di situ. Biasanya tuh dia ngeprank juga mas. Misalnya dia sini nih gali-gali nih kita nungguin. Ternyata dia nelor di situ. Buat nipu predator. Buat tipu predator. Kita aja ketipu gitu kan. Ini tapi ada kayak ini kayak gini-gini kan. Kayaknya habis bakar-bakar ya di sini ya Sal ya. Jarang kayak gini. Ini kalau misalnya ada yang bakar-bakar kayak gini penyu nggak akan nelor guys. Jadi dia harus benar-benar tenang banget dan biasanya di tengah malam ya guys. Aku juga nggak tahu sih. Nah, ntar dia bakal datang dari sana. Set tiba-tiba sini set. Biasanya sih kalau misalnya ada tuh si bagian jejaknya kelihatan ya Sal ya. Iya. Cuman kayaknya sih kalau aku lihat-lihat dari jejaknya ya guys. Itu jejak. Jejak ATV ini banyak ya. Ini ATV bro. Kayaknya ini mah jejak ATV ini mah. Karena memang kalau malam-malam kan penyunya. Kalau siang-siang mah ya udah aktivitas kayak biasa nggak apa-apa. Emang ATV ini mah asli waktu itu kelihatan jelas banget ya guys. Ntar aku sekalian kasih lihat footage-nya juga ke teman-teman ya. Flashback. Guys itu Dulu tuh bisa 5. ada lagi guys di situ guys lagi jalan guys. Asli. Tapi ya susah sih di kamera juga. Kelihatan Susah sih. silaunya cahaya aja itu. Tapi ada pantulan cahaya dia lagi jalan. Kita nih misalnya langsung gerbek dia ke situ dia balik lagi nanti. Iya. Besok lagi deh kayak tadi. Nggak jadi. Aku udah nggak mood gitu deh. Ini yang beruntung sih ini sih maksudnya dia bisa sedekat ini ya. Padahal ada manusia di sini dia. Kayak dia nggak lihat. Guys, jadi ini bapaknya lagi nyeramin si lubang penyunya. Karena katanya lubang penyunya kalau misalnya dia terlalu kering tuh, nanti si pasirnya ketika digali dia langsung masuk lagi. Jadi nggak kelar-kelar guys. Ini dibantu, cuman nggak bisa banyak-banyak karena kalau misalnya ada bayangan terlalu banyak juga, nanti penyunya nggak mood buat nelor katanya. Tapi dia bisa balik lagi. Guys, Faisal lagi coba buat memoto tracknya tuh, kelihatan banget tracknya. Bisa lihat galeri mana nggak Sang? Lihat guys, tuh guys. Nah ini tracknya nih, kelihatan banget ya bekas dia nyeret gitu guys. Tuh. Ini kita benar-benar gak bisa ngevideoin langsung. Itu kayak track ATV guys. 2,000 years later. Di sini kita udah mulai bisa ngekamerain dan juga memvideokan dan juga melampui ya guys ya si penyunya. Bapak ini langsung ngambil telurnya pak, langsung diambil telurnya. Oh ini dia guys penyunya ya. Sebenarnya sih dibilang kecil juga nggak kecil-kecil amat sih, lumayan gede juga ini. Semeter mah nggak ada ya pak ini ya. Semeter ada nggak pak ini? Kurang nggak ini pak ya? Dan kata bapaknya ada kemungkinan tuh penyu yang satunya lagi yang di sebelah sana itu bisa jadi dia malah nggak jadi nelor ya. Bete dia guys, kering. Pastinya kering dia bete gitu ya. Ini kalau segede ini ukuran segini telurnya bisa berapa pak? Telurnya variasi, ada yang Nggak maksudnya ada berapa banyak kira-kira? Oh ada 73. 73. Oh berarti bisa lebih ya? Salah. Boleh lihat ya pak ya? Ya, boleh. Ini guys, pelan-pelan ya guys tuh. Ini dia telurnya. Ini yang menetas biasanya bisa berapa banyak pak? Yang menetas bisa berapa banyak ini yang menetas? Biasanya 90. Per 90%. Wah gede juga ya maksudnya. Biasanya. Chance buat guys kayak gitu. Wow. Ini telur-telurnya guys. Nanti langsung dikubur lagi apa ya telurnya? Iya. Gede juga tapi telurnya ya. Aku kira nggak segede ini loh guys. Kita bandingannya sama telur bulus soalnya. Telur bulus kecil-kecil nih. Dengan gede nih. Ini ada 73 tadi udah masuk lagi sekitar 76 butiran guys. Wow. Ini kesempatan langka banget ya. Nggak pernah aku sangka-sangka juga. Pengalaman yang benar-benar berharga banget buat kita nih. Tadi aku sempat ketiduran cuy. 3 jam ada kayaknya. Karena tadi aku nungguin juga guys. Ya ampun. Ini nanti dia kalau udah selesai langsung ke laut lagi gitu ya pak? Enggak, ini mundur. Oh nimun dulu dia. Kapan biasanya ke laut lagi dia? Istirahat dulu gitu ya istilahnya ya? Istirahat dulu. Dulu bikin lubang besar. Pokoknya pagi-pagi mah udah kelar aja semuanya ya? Iya. Sebelum pagi dia udah ke laut lagi pak? Udah. Wow guys.
kurang lebih seperti itu. Wah, ini pantainya juga gila sih guys, emang keren banget sih. Lihat ombaknya. Nah, ini tuh biasanya jalurnya kayak gini guys. Coba kita ke arah bibir pantainya ya. Pelepasan waktu itu di daerah mana ya, salah? Di situ ya kalau nggak salah ya. Tapi emang sore, jadi tuh dari sore kita pelepasan, kita janjian sama orang sini, malamnya kita datang lagi ke sini tengah malam, dan kita memantau penyu sedang bertelur. Wah guys, ini emang indah banget sih. Teman-teman kalau misalnya mau ke ujung genteng, Maya kalau mau ada guide nih tinggal kontak si Adit aja, nanti aku kasih kontaknya kali ya guys di bawah ya. Gila, keren banget bro. Tapi ini bukan pantai untuk berenang ya guys. Wah bahaya pisan atau berenang di sini mah. Bahaya guys. Sangat tidak recommended guys. Dan ini mah bukan buat renang. Kalau berenang mah ada tempat yang lain di bagian yang lain ya. Ini tuh lagi surut bro. Tepok banget ya. Lagi surut ini. Hati-hati Saf, takut lesot Saf. Lagi surut ini, jam 12 surut. Berarti kalau misalnya lagi nggak surut tuh dia sampai segini. Iya. Lembut tuh karena ada ini ya, karena ada air kan ini kan. Karena lembut tuh, karena ada air. Gila ya guys, pantainya keren banget ya. Ini tuh bukan yang berkarang, berarti pantainya ya kelihatannya ya. Enggak, makanya penyu suka kesini juga kayaknya enggak kan. Oh iya mungkin ya, karena kalau berkarang mungkin resiko juga buat penyunya nggak sih? Kayak kena merangkaknya. Iya, susah merangkaknya. Gila sih kalau tiba-tiba ada penyu, ke sini, waduh itu keren banget sih guys. Cuman kayaknya nggak akan kejadian, soalnya jam-jam segini kayak penyu juga nggak ke daerah pesisir. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat balik lagi aja ya guys. Kalian cari informasi, barangkali kita bisa menemukan ya guys ya. Tukik-tukik penyu yang baru netes guys. Oke guys, jadi mungkin seperti itu ya guys ya untuk video kita ya guys kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga konservasi penyu ini tuh semakin berkembang lagi dan penyu-penyu juga makin banyak yang dibudidayakan gitu lah ya guys ya. Buat teman-teman yang mau kesini, ini ada di ujung genteng sekali lagi ya guys ya. Pokoknya teman-teman cari aja nama tempatnya, konservasi penyu pantai apa sih namanya? Pangumbahan ya, konservasi penyu pantai Pangumbahan ya guys. Di Google Maps juga ada, kayak gitu aja mungkin guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.